Teman-teman, hari ini aku mau rebus air dulu ya. Jadi usah kalian tahu, aku punya 5 galon ya, 5 galon air ini. Ya, ini masih penuh nih, kosong dan satu di dalam. Dan aku nggak pernah sama sekali beli galon air, tapi aku selalu masak sendiri di sini. Dan aku mau bersihkan dulu. Ini selalu kalau ini apa ya? Ini bekas. Kok susah ngomongnya ya? Ini bekas masak di hari-hari sebelumnya. Jadi seperti ini. Jadi intinya aku pakai kayu bakar yang masak airnya ini. Aku mau bersihin dulu ini ya. Jadi kalau misalnya aku bersihin ini, biasanya aku pakai ini. Dan sekedar info aja, jadi aku pakai kayu bakar sebagai bahan bakar untuk merebus air. Ini sebenarnya kemarin itu pernah dibikin untuk dapur, jadi masak sehari-hari, tapi sekarang sudah enggak, karena dulu almarhum bapakku itu punya banyak karyawan, teman-teman, di sawah ya. Jadi kalau masak, kalau misalnya pakai gas gitu, itu sangat-sangat boros, apalagi kalau masakan tiap hari. Jadi dulu itu makainya adalah kayu bakar, dan jujur teman-teman, masak pakai kayu bakar itu enak banget. Aromanya, terus rasanya itu wow, bener-bener nikmat sekali. Dan sedangkan kalau aku sekarang ini yang meneruskan, bukan masak, karena di rumah cuma ada 3 orang dan nggak ada karyawan lagi ya, masaknya pakai gas aja sudah cukup ya. Nah, ini bekas abunya biasanya aku buang di sini. Dan ini biasanya tempat untuk apa, buat kucingku untuk buang kotoran di sini ya. Jadi taruh situ nggak apa-apa. Nah, ini sudah aku bersihkan. Tinggal taruh lagi batunya seperti ini. Tadi kayak gimana ya posisinya? Oh, gini. Posisinya gini. Sebenarnya nih ya dari kebiasaan aja sih ya. Jadi nggak ada patokan khusus harus kayak gimana. Oke. Nah, sedangkan untuk airnya aku masak di sini. Dan sumber air gimana, Mas? Sumber air aku pakai sumur nih, teman-teman ya. Aku pakai sumur ini, dan ini sejak dahulu kala ini sumur nggak pernah kering, teman-teman. Jadi aku bersyukur sekali aku tinggal di tempat ini nggak pernah kekeringan air. Jadi karena pakai sumur, masaknya ini jauh lebih enak dibandingkan kalau aku masaknya dari dari tandon itu. Aku pernah nyoba di situ dan hasilnya itu nggak enak sama sekali. Dan sebelum masukin air, aku mau siapin kayunya dulu. Nah, kayunya tuh biasanya aku ngambil sini. Ini sebenarnya udah mulai menipis ya, dan ini sudah waktunya aku motong-motong kayu lagi. Di belakang itu banyak kayu-kayu bakar, tapi nanti aja karena ini masih ada. Jadi caranya kayak gini. Aku akan matahin dulu ya. Ya, seperti ini aja sih keseharianku ya, sebagai bapak rumah tangga yang mengikuti gaya hidup slow living. Semuanya aku kerjakan sendiri ya, sama istri gitu ya, sebisa mungkin ngurangin biaya pengeluaran. Jadi emang kayu ini bisa untuk kayu bakar sampai bertahan lama. Sebenarnya kayu ini yang aku patah-patahin ini digunakan untuk mancing dulu, mancing api. Karena ini kan kayunya lunak sekali ya, jadi kalau misalnya untuk bertahan lama nggak bisa.
pasti cepat habis. Nanti untuk bertahan lamanya, untuk apinya itu nanti aku cari di belakang, dipakai untuk kayu yang lebih tebal lagi gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah cukup. Aku akan taruh di situ. Nah, jadi ini masih ada sisa nih, lumayan. Nah, langkah selanjutnya biasanya aku nyusun kayak gini teman-teman. Hai. Kita masak air. Kayaknya itu. Iya. Nggak boleh gini. Apa? Nggak boleh tiga. Iya, nanti segitiga nanti. Tiga bisa? Bisa. Iya. Ini anakku teman-teman ya. Oh, oke. Ini anakku jadi Masih ada, Pak. sudah TK, jadi udah banyak sekali pertanyaannya. Oke. Kayaknya apa semuanya? Nah, jadi untuk kelihatan nggak teman-teman ya, seperti ini ya bentuknya ya, kayak gini. Terus kemudian ditaruh di atasnya, Bisa tuh. disusun jadi seperti kayak tungku gitu ya. Nanti baru dipancing pakai api yang stabil. Oke, gini aja cukup. Bentar, belum semua. Jadi ini cara yang paling cepat kalau menurutku kalau masak air ya. Oke, segini aja dulu cukup ya. Nah, langkah berikutnya jadi kayak gini ya. Oke. Nah, di sini ini pakai caraku sendiri teman-teman. Caraku sendiri. Kalau misalnya pakai korek biasa aja atau pakai kertas, itu kurang efektif kalau menurutku. Jadi aku punya cara kayak gini. Nih, aku akan ngambil tisu 3 lembar aja. Terus kemudian aku bikin kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi agak tebal di atasnya gini, dan ini agak tipis. Nah, terus kemudian kayak gimana? Aku kasih nih teman-teman, kasih minyak. Kasih minyak kayak gini. Tujuannya apa minyak ini? Sebagai mempertahankan api yang cukup lama teman-teman ya. Nah, kayak gini aja. Kotor sedikit nggak apa-apa. Oke. Nanti kalian bisa lihat kayak gimana apinya ya. Oke, ini dia. Astaga. Nyalakan. Oke. Nah, api udah nyala, kita masukkan di sini. Kurang naik. Oke, sebenarnya udah cukup. Itu apinya sudah kena kayunya ya. Nah, tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu, atau enggak kalau misalnya bisa, cara aku biasanya tinggal tumpuk-tumpukin aja kayu kayak gini. Ya, semacam kayak bikin api unggun lah teman-teman ya. Oke, selagi menunggu apinya nyala, aku mau masukkan dulu airnya ke dalam panci nih. Masukkan. Oh, udah nyala kan tuh apinya. Oke, udah nyala ya. Jadi kalau misalnya dulu kan aku pakai kertas atau apa, itu boros banget teman-teman ya. Boros banget kertas, apalagi kertas juga udah lama-lama mulai sulit didapat. Ya walaupun ada sih orang-orang jual kertas, cuma kan daripada kertasnya dihabiskan buat itu, yang mending pakai tisu terus dikasih minyak, udah apinya bertahan lama, bisa membakar kayunya cukup cepat. Oke, jadi nggak usah lama-lama, biasanya aku langsung taruh aja di atas sini.
sebenarnya belum penuh. Posisi yang bener kurang. Nah, karena ini kurang terlalu penuh, biasanya aku pakai ini. Oke, bersih. Dulu aku pernah punya pengalaman yang nggak mengenakan teman-teman di sini, di sumur ini. Jadi dulu kan aku punya kucing ya, punya kucing warna hitam. Jadi pas itu aku lagi nggak di rumah, sedang keluar kota. Nah, tetanggaku itu biasanya kan kesini entah minta makanan, apa minta daun jeruk atau apa kayak gitu. Terus tetanggaku itu aku mintain tolong untuk kasih makan ayamku dan kucing. Nah, pas saat itu dia pas ngelihat sumur, kucingku sudah ngapung di sini teman-teman. Jadi kucingku itu mati di sini. Dan nggak tahu kenapa, padahal kucing-kucingku itu sebelumnya itu nggak pernah ada yang pernah mau mendekati sumur ini. Ya paling tadi kucingku di sini cuma tidur. Nah, sedangkan untuk masuk ke sini itu langka sekali, tapi makanya sampai sekarang aku bingung kenapa kok bisa masuk dia itu. Apakah dia dikejar sama musuhnya kah atau apa gitu? Nggak tahu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, akhirnya selama beberapa bulan gitu belum kupakai, jadi akhirnya ngambil minyak-minyaknya gitu sampai benar-benar bersih. Dan untung aja kemarin kucingku tuh nggak sampai membengkak, membusuk gitu ya. Jadi istilahnya kayak masih fresh gitu. Nah, ini apinya sudah nyala. Aku mau agak dorong lagi ke sana dikit ya. Nah, ini sebenarnya sudah nyala ya. Tinggal dipancing sama kayu-kayu yang lain. Nah, kayunya di mana? Aku mau ngambil di gudang kayu sana, teman-teman. Di rumahku ini kayak gini lah ya pemandangannya. Di sini ada kebun cabe. Ini tugasnya istriku kalau untuk nanam-nanam kayak gini. Jadi tugasku adalah untuk merawat, terus kemudian maintenance, perbaikan kalau ada yang rusak. Jadi aku sama istriku bagi-bagi tugas. Dan sini ada melon juga. Ada kacang panjang nih, kacang panjang udah waktunya panen. Kalau nggak dipanen istriku lupa kadang tuh, jadi sampai kering. Dan ada sawi juga, brokoli dan macam-macam. Nah, sedangkan untuk kayunya ini aku mau pakai yang udah jelek kayak gini. Mana lagi ya kira-kira ya? Masa yang ini kok eman sekali. Udah, ini aja dah. Ini aja. Jangan. Wah, panjang sekali ya. Bentar. Ini sebenarnya tuh banyak sih ya. Aku coba ngambil yang ini kali ya. Waduh, berat. Coba taruh sana dulu aja deh kayunya. Tapi aku mau ngeliat yang ini dulu nih. Kira-kira masih bagus nggak ya? Kelihatannya sih masih bagus. Cuma ini untuk apa ya nanti ya? Sedangkan kayu-kayu ini penyimpanannya tuh untuk ya kalau ada keperluan sih ya. Apa di sana coba? Aku ngerasa kok ini sudah nggak bagus, tapi kok mau dipakai kok sayang. Semoga nggak ada ular. Aku benci banget sama ular. Oh, ini aja teman-teman nih. Kayaknya ini bisa nih. Oh iya, ini aja dah. Tapi kok kelihatannya masih bagus.
No. Jangan. Tuh, yang mana ya? Bingung teman-teman nih. Oh, atau ini aja. Udah, kalau emang di sini nggak ada, nanti coba yang ke sana. Ini mau ku taruh dulu di tempat bakaran tadi. Nah, udah besar kan? Dah, taruh aja sini. Atau di sini apakah ada? Jujur teman-teman, kalau misalnya motong kayu itu pekerjaan yang cukup berat sebenarnya ya, harus punya stamina yang bagus, kapak yang tajam, dan keahlian skill pastinya ya. Udah, pakai ini aja lah dulu. Sementara pakai ini sambil mencari. Dan ini ada kelapa daun kelapa ya. Aku punya kelapa di depan. Nah, ini aja dulu. Panjang nggak apa-apa karena tempatnya ini kan cukup luas ya. Udah kayak gini aja, cukup menyenangkan. Oke, siap. Oh, ini aku dapat kayu nih, lumayan. Nah, ini yang ku bilang teman-teman, kalau kayu yang tahan lama itu ini adalah kayu jambu biji yang biasanya rutin aku potong. Kenapa? Kalau nggak dipotong dia itu akan sangat kanopi itu gede banget, jadi kotorannya cukup banyak, tapi nggak aku tebang. Nah, abis ini aku akan ke belakang ngasih tahu ke kalian bekas-bekasnya potongan kayu jambu itu ya. Nah, sekarang aku mau ke belakang. Tapi goloknya di mana ya? Aduh. Apa ini? Gak tahu simpen golok di mana. Ini adalah ayam-ayamku yang kupelihara. Ini adalah ayam Brahma. Nah, ini pohon jambu yang ku bilang yang rutin ku potong. Ada sarang burung. Atau ada isinya apa enggak, udah biar aja lah. Dan ini adalah potongan kayunya yang ku bilang itu. Yang potongan ini ada nggak ya? Itu juga ada sih. Ini cukup gede. Oh, ini ada teman-teman nih. Ada cuy, dapat. Nah, ini maksudku potongan kecil kayak gini aja. Ini sudah cukup sebenarnya. Jadi aku dua kali masak. Jadi 2 kali masaknya itu 2 untuk di galon yang kosong tadi, dan 2 lagi untuk cadangannya. Aku mau nyari lagi sih kayunya ini ya. Oh, situ tuh. Ini kegedean. Apain aja kali ya. Nah, ini dah lumayan dah. Cukup. Dah, ini aja cukup dah. Nanti kalau misalnya emang kurang, ambil lagi. Dapat. Nah, ini sisa kemarin aku potong rumput belum kusapuin. Nanti aja. Jadi aku fokus dulu ke satu ini ya, masak air biar matang, biar bisa diminum. Oh, belum matang, masih keras. Ini apa kok udah nih belum? Apa itu? Kirain ular.
Apinya gede sekali. Kegedean apinya. Ya, namanya juga masak air pakai kayu, ya gede apinya pasti. Kurang masuk ternyata ini. Oh, sudah deh. Oke. Nih. Nanti aja kali ya. Nanti aja. Oke. Tinggal ditunggu sampai matang. Jadi ini nggak akan, aku biasanya masuk nanti entah 10 menit atau 15 menit sekali aku kontrol apinya. Itu aja. Ditunggu. Oke, selagi aku menunggu airnya itu matang, aku mau melanjutkan pekerjaanku selanjutnya. Ini salah satu tugasku. Salah satu tugas menjadi bapak rumah tangga, yaitu aku mau nyuci piring, teman-teman. Ya, jadi kalian nggak salah dengar. Ini adalah tugasku mencuci piring di rumah. Bentar ya. Ini agak ribet kalau misalnya kecacar-cacar kayak gini. Harus satu-satu dia. Waduh, gimana nih? Susah cuy. Satu-satu aja lah. Jadi aku punya 2 tempat cuci piring ya, di sini di luar, yang satu lagi di dalam sini. Bedanya apa, Mas? Aku lebih suka di luar, teman-teman, karena di luar itu aku nggak khawatir lantai di sini basah karena kecipratan, dan lagi pula di luar itu lebih luas. Jadi makanya aku lebih suka di luar. Ini ya. Minyak semua. Oke, setelah itu apa lagi? Udah ya, ini aja. Ini nanti untuk pakan ayam. Nah, jadi ini disingkirkan dulu, disimpan ya, maksudku. Jadi pakan ayamnya itu sebenarnya kok kami sih gampang aja sih, teman-teman ya. Jadi sisa-sisa makanan yang udah nggak kita makan, yang nggak keluargaku makan, ya udah kasih aja ke ayam kayak gitu. Ini juga salah satunya ya. Jorok banget, sorry ya guys kalau misalnya jorok. Nah, lupa sabun cuci piringnya di luar. Oke dah, ntar aja. Aku mau nyusun dulu. Terus pasti kalian ada yang bertanya, loh Mas, istrinya mana? Kok nggak nyuci piring? Nah, ini menurut pandanganku sendiri ya. Jadi tugas rumah tangga itu sebenarnya kalau aku sendiri bukan salah satu tugas yang berdasarkan gender. Kalau aku, namanya juga ini pekerjaan rumah tangga, ya harus bekerja sama antara suami dan istri. Jadi karena pekerjaan rumah tangga itu kan banyak banget ya, banyak banget. Mungkin nanti kalau misalnya aku bisa ngasih lihat listnya pekerjaan rumah tangga itu apa aja, nanti ada di layar sini. Oke. Nah, karena saking banyaknya tugas rumah tangga ya, bukan tugas ibu rumah tangga ya, tapi tugas rumah tangga. Jadi nggak mungkin kan satu orang aja yang mengerjakan. Nah, terus si laki-laki kemana? Gitu kan. Tapi kan laki-laki kan mencari nafkah, Bang, atau apa? Nah, terus pertanyaannya, emang wanita nggak boleh mencari nafkah? Boleh kan? Sama aja toh. Kalau misalnya boleh, berarti pekerjaan rumah tangga nggak harus perempuan, betul kan? Nah, itu menurut pandanganku sendiri. Nggak tahu kalau kalian ya, kalian setuju apa enggak, terserah kalian. Jadi ini aku kesepakatan dengan istriku. Jadi kami berdiskusi, kira-kira pekerjaan rumah tangga apa
yang bisa aku kerjakan dan yang nggak bisa aku kerjakan, dan yang nggak bisa dikerjakan istriku ya aku kerjakan gitu ya. Nah, yang paling mudah ya salah satunya ya mencuci piring. Siapa sih yang nggak bisa cuci piring kan? Semua orang pasti bisa cuci piring. Nggak ada alasan orang nggak bisa cuci piring. Itu aneh banget kalau misalnya udah dewasa tapi dia nggak bisa cuci piring. Itu aneh banget sih. Nah, terus tadi kan masnya bilang ada yang pekerjaan yang nggak bisa aku lakukan. Nah, salah satunya apa? Memasak, teman-teman. Jujur kalau misalnya aku disuruh masak, aku masaknya ya sebenarnya itu-itu aja. Aku tuh nggak kreatif dalam masak, teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dipelajarin sih bisa aja, tapi butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan istriku dan anakku tuh kan menunggu untuk ayo dong Pak cepet masak kayak gitu kan. Nah, karena aku kelamaan daripada mikir panjang itu kan memasak apa ya kan, ya mending ya udah istriku aja. Nah, jujur kalau istriku itu jago banget dalam memasak, ya sudah kalau masak ya tugasnya istriku begitu. Nah, selain cuci piring apalagi Mas yang dikerjakan sama aku gitu ya. Ada beberapa teman-teman, aku lupa apa aja. Di situ ada, kalian ada lihat ada kertas di situ. Nah, itu ada list tugasku di situ, dan ya sebisa mungkin aku kerjakan. Salah satunya adalah cuci piring ini. Nah, oke, sekarang untuk teknisnya untuk mencuci piring, sebenarnya aku punya kebiasaan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi aku nggak langsung mencuci, tapi aku membagi semuanya ini berdasarkan kategori. Jadi ini piring sendiri, terus mangkoknya di atasnya, terus kemudian gelas sendiri, sendok utensil atau di sini ada pisau, sendok nasi, ulekan, terus capit, spatula. Ini semua ku sendirikan. Biar apa? Biar kalau nyuci itu terlihat rapi, teman-teman. Ini cuma kebiasaanku aja sih ya. Kalau misalnya kalian punya kebiasaan sendiri, silakan, monggo. Dan ini caraku untuk mencuci piring biar enak dilihat. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya dilihat kayak gini kan, walaupun banyak cucian, tuh terlihat lebih enak kan. Jadi, oh aku mau ngerjakan dulu yang ini deh, yang apa namanya, yang gelas. Terus gelas selesai, aku mau ganti yang ke piring atau mangkok, terus kemudian nanti setelahnya baru ini, begitu. Nah, itu apinya apakah udah nyala? Oh, masih nyala ya. Nah, aku tadi mau masuk, sekalian mau ngambil apa namanya, itu sabun cuci piring. Sekaligus aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih tugasku yang ada di rumah ini, yang aku kerjakan selama ini. Ayo kita masuk. Kita masuk. Nih, kalau silahkan lihat nih ya, tugas rumah tangga Andre. Jadi namaku Andre teman-teman, salam kenal buat kalian semua. Oke, tugasku pertama yaitu jemur pakaian plus angkat pakaian. Yang ngelipat istriku, Moy. Kemudian nomor 2 sapu rumah. Terus kemudian mandiin Kio. Kio itu siapa? Kio itu anakku teman-teman ya. Tapi karena sekarang dia sudah mau masuk kelas TKB dan dia sudah bisa mandi sendiri, ini sudah jarang kulakukan gitu ya. Terus kemudian masak air, tadi aku masak air, cuci piring, ini cuci piring, potong rumput. Di video sebelumnya aku potong rumput teman-teman dan kasih makan ayam. Jadi ada 8 tugasku di rumah tangga ini, sedangkan tugasnya istriku juga ada 8. Dan ini yang masih sering dilakukan ya. Kalau misalnya seperti kayak ada barang-barang yang rusak atau pintu rusak, ya itu tugasku gitu ya. Nah, jadi ini yang masih kelihatan. Jadi sekitar ada 16 pekerjaan rumah tangga yang ada di rumahku. Oke, dan kami bagi rata 8-8. Dan sebisa mungkin harus dikerjakan seperti itu ya. Kalau misalnya terpaksa nggak bisa, ya udah di handle sama istriku, dan kalau istriku juga nggak bisa, ya aku yang handle begitu. Nah, ini sabunnya.
Oke, apinya bagus ya. Dan ini sabun apa mas? Ini sabun sebenarnya sabun buatan sendiri ya teman-teman. Sabun buatan sendiri, tapi kadang aku nggak sereknya sama yang buatan sendiri itu, kadang resepnya kadang salah, terus jadi akhirnya busanya nggak bagus, terus kurang wangi. Jadi akhirnya aku kadang menggantinya pakai ini. Nih ya, jadi aku punya dua ini ya. Ini sabun colek. Nggak tahu kenapa dari dulu aku suka banget sama sabun colek teman-teman. Ya mungkin karena busanya banyak gitu ya. Karena busanya banyak jadi aku suka. Dan wangi pula. Oke. Duh, banyakan airnya. Daripada muncrat semua, aku tampung di sini airnya. Ini aku sambil ngerjakan, aku sambil cerita ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, sambil ngoceh. Dan kalian juga bisa mendengarkan ocehanku. Jadi tugasku di sini adalah sebagai bapak rumah tangga. Loh, emang masnya nggak kerja mas? Aku kerja dari rumah guys. Aku kerja dari rumah. Aku seorang konten kreator dan aku juga menjual produk digital. Jadi semua incomeku semuanya dari produk digital dan konten kreator di YouTube gitu ya. Aku sudah lama banget jadi YouTuber teman-teman. Sekitar tahun berapa ya? 2020 awal. Jadi sebelum Covid itu aku sudah ngonten sampai sekarang. Jadi ya bersyukurlah dapat penghasilan juga dari rumah. Dan jujur aja aku sebenarnya nggak terlalu suka kerja sama orang. Nggak tahu kenapa. Aku suka freedom. Jadi kalau misalnya freedom ya mau nggak mau ya harus cari uang sendiri. Caranya gimana? Jualan, kalau nggak berbisnis. Ya jualan apa sih intinya lah ya. Kalau nggak kerja sama orang ya mau gimana dapat duit? Ya pasti jualan, gitu ya. Apa namanya tuh? Gelas udah. Sekarang waktunya untuk giliran ke mangkok. Nah, ini yang aku bilang ya, kenapa aku suka nyuci di luar seperti ini. Jadi mau kotor pun nggak apa-apa karena nggak kelihatan dari dalam. Kalau misalnya di dalam itu, waduh, kayak rusuh jadinya, rusuh banget. Apalagi kalau misalnya belum disapu, terus mainan anakku masih berantakan. Jadi aku ngerasa kok, aduh pusingnya ya karena kotor ini. Jadi daripada gitu ya, mending di luar aja lah. Seperti itu. Dan juga kalau di luar itu airnya tuh muncrat kemana-mana itu loh. Jadi harus kerja 2 kali ya, nyapu terus kemudian ngepel lagi ya. Sudah mending di sini aja. Kalau di sini kan kalau lantainya dibasah ini kan ya nggak apa-apa. Tuh ada matahari juga kan, hari ini juga lagi cerah. Sudah musim masuk kemarau. Sudah masuk kemarau. Dan karena aku tinggal di Nganjuk, kalau misalnya kalian orang Nganjuk, musim kemarau adalah musim terfavoritku. Karena apa? Karena dingin. Kalau kalian tahu julukannya Nganjuk itu ya, kota angin. Jadi kalau misalnya pas bulan Juni, ini masih awal loh, masih bulan Juni. Puncaknya itu bulan Agustus nanti, dingin-dinginnya sampai September lah. Paling kalau misalnya kalian juga yang tinggal di Jawa Timur yang bagian selatan gitu ya, seperti kayak Blitar, Malang, Tulungagung, pasti relate sama keadaan seperti ini, dimana anginnya tuh kan Juni, Juli, Agustus itu kencang sekali. Betul ya teman-teman ya, kalian pasti setuju dan sering mengalaminya. Itulah mengapa musim kemarau adalah musim favoritku saat di kabupaten ini. Dan sebenarnya favoritku ya tepat ya masih tempat di dataran tinggi sebenarnya yang tempat favoritku itu. Dataran tinggi adalah dataran terfavoritku ya karena dingin. Mau di Malang kah, di Batu kah, terus di kampungnya istriku kah, di daerah Kabupaten Karo sana. Ini kalau di Kabupaten Karo sudah
Udah 16, 15, 12 derajat ini. Dingin sekali di sana. Orang musim penghujan aja dingin di sana. Apinya masih aman. Ini teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang kehidupan Gus ini, boleh ya, kalian bisa komen di bawah. Apa aja silakan kalian tanyakan, mau tentang konsep hidup slow living kah, terus kemudian tentang rumah ini kah, boleh, silakan kalian tulis di komentar ya, nanti akan aku jawab di video-video berikutnya. Mungkin setelah ini akan aku cut dulu ya, biar kalian nggak kelamaan. Jadi mungkin sebentar lagi selesaiin aja, nanti kalau udah selesai aku cut, nanti ini sudah selesai. Ya kalau cuci piring ya udah kayak gini-gini aja kan, nggak ada yang spesial, ya biasa aja. Cuci piring ya cuci piring. Cuma bedanya yang melakukan cuci piring adalah aku sebagai seorang bapak dan suami gitu. Apakah suami kalian yang menonton ini sebenarnya perempuan? Apakah suami kalian juga cuci piring? Nggak tahu ya. Coba kalian nanti diskusikan sama pasangan kalian. Mau nggak berbagi tugas rumah tangga seperti ini? Ya syukur-syukur kalau mau. Kalau nggak mau ya, why? Kenapa nggak mau? Oke, aku cut dulu ya. Nanti akan aku lanjut lagi. Oke guys, ini sudah selesai aku cuci piringnya, dan ini biasanya aku taruh di sini dulu. Oke, sampai dia kering, nanti aku akan masuk ke sini dan ngambil dari dalam dan masukkan ke rak-rak sini. Oke, segitu dulu untuk siang hari ini, masih jam 2:30. Nanti aku akan lanjut lagi sampai airnya itu matang. Oh ya, by the way, ini aku punya pisang guys. Wah, ini sudah matang semua ini. Lumayan sih. Makan satu. Ini dia. Ini aku punya cerita menarik juga masalah pisang ini ya. Jadi aku kan belinya ini di biasa ya, toko-toko, bukan toko sih, kayak dia tuh emang penjual bibit-bibit buah kayak gitu ya. Dan emang saat itu banyak banget bibit pisangnya ya. Dibilangnya ini adalah Cavendish. Dan memang aku mau nyari Cavendish. Tapi kalau misalnya aku lihat-lihat, ini kenapa kok kayak pisang hijau ya. Dan rasanya pun pisang hijau teman-teman. Jadi aku pikir, aduh, kenapa kok dibohongin lagi. Anggur itu juga gitu. Kupikir tuh anggur Probolinggo yang warnanya ungu, ternyata enggak, warna hijau dan asam. Jadi ya, aku punya pelajaran, kalau misalnya mau cari bibit-bibit tanaman atau apa, lebih baik cari konten kreator di YouTube, TikTok, atau di Instagram. Cari yang dia bener-bener petani, sudah terbukti bahwa ini adalah bibit tanaman yang kalian cari, baru kalian beli di situ. Kalau misalnya kalian cari bakul-bakul atau apa kayak gitu dan kalian ragu, mending jangan gitu ya. Ini bukan aku berarti menjelek-jelekan bakul-bakul, enggak. Tapi ya faktanya aku sering kena prank juga kadang, karena kita kan nggak tahu tuh ya, ini beneran pisang atau tanaman yang kita cari apa enggak, buah yang kita cari apa enggak. Kalau enggak gimana? Bisa nggak bakul itu ngasih bukti bener ini bibit yang kita cari? Jangan kayak gini akhirnya, udah nunggu lama, zong. Ya udah, mau nggak mau tetap pelihara aja. Oke, setelah sekian jam kayaknya airnya sudah matang. Kita akan lihat ya. Oke, sudah mendidih.
Nah, langkah selanjutnya aku mau pindahin ini ke sini. Harus pelan-pelan karena ini sangat panas teman-teman. Ya, jadi ginilah keseharianku kalau misalnya tugasku untuk merebus air. Cukup mudah, tapi yang jadi tantangan adalah aku harus mencari sebanyak mungkin kayu yang tersedia. Tapi makanya ini kalau stok habis kayunya itu aku juga agak bingung gimana carinya ya. Apakah aku harus beli kayu yang banyak sih dijual-jual di pinggir jalan gitu, atau di tetangga-tetangga gitu yang jual kayu bakar gitu ya. Tapi entahlah, nanti siapa tahu ini masih cukup kayunya, karena aku masih punya banyak sih kayunya itu. Oke, bentar lagi habis. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya, Bang, ini rasanya kayak gimana air yang direbus seperti ini? Ya, air putih biasa, kayak air mineral biasa gitu ya. Dan kalau misalnya ditaruh di kulkas, jauh lebih segar. Kalau dulu sih aku tuh punya ini teman-teman ya, punya apa namanya, alat mesin apa? Jadi ada kayak filternya gitu loh, apa sih namanya tuh? Jadi tinggal colokin listrik, jadi dari air pump itu dia mau filter, terus akhirnya jadi bisa diminum. Tapi itu nggak tahu masih ada apa enggak ya, itu udah lama sekali aku udah nggak pernah pakai lagi. Dan itu sedangkan alatnya itu di rumah kakakku di sana ya, di Kalimantan, dan kayaknya juga nggak pernah dipakai lagi. Oke, sekian teman-teman. Jadi aku sudah menyelesaikan tugasku untuk ngerebus air panas, dan nanti ini akan aku lanjutkan lagi, dan prosesnya seperti biasa. Dan kita ketemu lagi besok ya.